Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma qada umurihim ila ajalim musamma. Muslimin dan mukminin, para jamaah, khususnya anak-anakku sekalian, para siswa yang mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Salah satu kalimat yang sangat populer kita dengar dan kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini dinamakan dengan kalimat istirja atau istirji. Artinya adalah sesungguhnya kita atau kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali atau kita akan kembali kepada Allah. Ini sering kita ucapkan ketika tempat musibah sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau ketika kita mendengar ada orang yang meninggal, karena meninggal adalah salah satu dari bentuk musibah. Kalimat ini mengajarkan kepada kita agar kita dalam hidup ini jangan pernah lupa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi yang sangat jelas, sangat detail, yang sangat terang tentang bagaimana fase-fase yang akan dihadapi oleh manusia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika manusia akan mengakhiri hidupnya di muka bumi ini, ada dua istilah yang sering kita dengar, ada husnul khatimah dan ada su'ul khatimah, akhir yang baik dan akhir yang buruk. Ketika malaikat mendatangi seseorang yang akan meninggal dunia pun, itu juga ada dua cara malaikat datang. Ini informasi dalam Al-Quran. Wan nazi'ati gharqah wan nasyitati nashṭah. Demi malaikat pencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Yang husnul khotimah didatangi oleh malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dan yang su'ul khotimah didatangi oleh malaikat dengan cara yang kasar. Bagaimana bentuk cara malaikat mencabut nyawa? Al-Quran juga memberikan informasi kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang durhaka. Itu Allah memberikan gambaran, malaikat datang kepada mereka, mencabut nyawa mereka sambil yadribuna wujuhahum wa adbarahum wazuku azabal khariq. Mereka dicabut nyawanya sambil malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka sambil berkata, rasakanlah azab yang pedih ini. Ini sungguh sangat mengerikan yang digambarkan oleh Al-Quran. Ini adalah orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang dengan Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang wafat dari dalam keadaan beriman dan beramal soleh? Al-Quran juga menggambarkan dengan sangat indah bahwa mereka itu allazina tawaffahumul malaikatut thayyibin, mereka diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik-baik. Yaquluna adkhulul jannah, dan kepada mereka dicabut nyawa sambil diucapkan salam untuk kamu, silakan masuk ke dalam surga. Ini gambaran yang sangat baik, sangat luar biasa indahnya bagi orang yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Lalu nanti kita akan berada di dalam alam barzah. Juga ada dua pilihan menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa menjawab pertanyaan malaikat, ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Entah berapa lama kita berada dalam barzah, tapi yang pasti nanti satu saat kita pasti akan dibangkitkan dari alam kubur atau dari diri kubur. Lagi-lagi Al-Quran menggambarkan cara orang dibangkitkan dari alam kubur ini dengan juga dua cara. Ada dibangkitkan dalam keadaan wujuhu yauma izin naimah, mereka dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka berseri, senang, gembira. Ini adalah orang yang baik-baik. Tapi ada sebagian orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan wujuhu yauma izin khashi'ah, mereka dibangkitkan dalam keadaan wajah yang penuh dengan ketakutan, digiring ke padang mahsyar, ditaruh di padang mahsyar.
dalam keadaan mencekam, tidak ada pertolongan, bingung semuanya. Miliaran bahkan mungkin triliunan manusia yang berada di sana. Juga ada dua keadaan di sana. Ada kelompok manusia yang akan mendapatkan zillun min zilalillah, mendapatkan naungan dari naungan Allah. Tapi juga ada orang yang akan masuk golongan la yanzurunallaha ilaihim, mereka tidak akan dilihat oleh Allah, mereka tidak dipedulikan oleh Allah, dibiarkan dalam keadaan ketakutan, dibiarkan dalam keadaan gundah gulana, penuh dengan suasana yang sangat mengerikan. Lalu manusia nanti akan disuruh bertunduk dengan lututnya. Itu dinamakan yaumul jasiyah, hari di mana mereka berdiri dengan lututnya dan akan diberikan catatan amal kepada mereka. Lagi-lagi juga ada dua cara. Allah, malaikat menyerahkan catatan amal kepada orang-orang yang banyak kebaikannya, maka malaikat akan memberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, orang yang mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, ini orang yang baik, orang yang banyak kepahala dan kebaikannya. Tapi ada juga orang yang mendapatkan caranya mendapatkan catatan amal dari sebelah kiri. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi wara'a zahrihi, adapun orang-orang yang menerima catatan amal dari sebelah kiri dan belakang pula, ini adalah tanda orang yang durhaka, tanda Allah akan mengazab mereka dalam neraka kelak. Kemudian akan dihisab oleh Allah tentang pertanggungjawaban apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Lagi-lagi ada dua juga cara hisab yang digambarkan oleh Al-Quran. Yang pertama adalah hisaban yasyirah, akan dimudahkan oleh Allah hisabnya, perhitungannya. Tapi juga ada yang akan dihisab oleh Allah dengan istilah Al-Quran sebagai su'ul hisab, hisab yang jelek. Ini adalah bagi orang-orang yang banyak durhaka dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sampai pada saatnya nanti semua kebaikan dengan keburukan itu ditimbang. Ini dinamakan dengan yaumul mizan. Yaumul mizan ini itu digambarkan, juga ada dua pilihan, digambarkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Qari'ah. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya banyak, maka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan kehidupan yang sangat menyenangkan. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, tapi orang-orang yang ringan kebaikannya, justru yang besar itu, yang berat itu adalah keburukannya, ini pertanda orang ini akan mendapatkan keburukan pada perjalanan berikutnya. Ini informasi serba dua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Nabi Muhammad SAW, baik yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, itu akan digambarkan manusia akan disuruh melewati suatu jembatan yang sangat panjang, yang digambarkan di bawahnya adalah neraka. Maka manusia juga terbagi kepada dua kelompok, ada yang bisa melewatinya dan ada yang tidak bisa melewatinya. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa ada orang yang berjalan di atas jembatan itu kalbark, atau seperti kilat. Ada yang seperti katoir, seperti burung. Ada juga yang seperti akarih, seperti kilat. Mereka akan berangkat dengan baik, bisa melewati Shirathul Mustaqim atau jembatan ini. Tapi ada orang yang tidak bisa melewatinya dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Terakhir di dalam surah Az-Zumar, Allah dengan indah dan jelas menggambarkan bagaimana nanti orang akan dikumpulkan menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang akan digiring oleh malaikat masuk ke dalam surga neraka, dan ada kelompok yang akan digiring oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumarah. Ada orang-orang yang akan digiring untuk masuk ke dalam neraka. Ini orang-orang kafir. Tapi wasiqal ladzina
taqaw rabbahum ilal jannati sumara. Ada pula orang kelompok yang akan digiring masuk ke dalam surganya. Ini adalah akhir fase perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, khususnya kepada anak-anakku sekalian, para siswa. Kenapa Allah menggambarkan dengan jelas, dengan gamblang tentang fase perjalanan ini dalam Al-Quran dan hadis? Ini memberikan pendidikan kepada kita. Pahami ini, jangan macam-macam, jangan main-main, ikuti petunjuk Allah, jauhi larangan Allah. Hidup bukan hanya di dunia, masih ada lagi perjalanan nanti yang akan panjang dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita miliki, semua akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma izin 'anil na'im. Kemudian kamu akan diminta pertanggungjawabannya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu peroleh di muka bumi ini, yang kita ucapkan. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut kita kecuali itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya karena dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Begitu juga yang kita perbuat, yang besar, yang kecil, kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap perbuatan kita yang kecil yang besar dicatat dan semuanya nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang yang baik, orang yang cerdas adalah orang yang tidak mengorbankan kehidupannya di akhirat hanya karena kehidupannya di dunia ini. Dan orang yang merugi adalah orang yang menghabiskan semua energi hanya untuk kehidupan dunia, tapi melupakan bagiannya nanti di akhirat. Idealnya kita bisa menyeimbangkannya, di dunia bagus, di akhirat juga bagus. Tapi kalau harus memilih, Al-Quran membimbing kita, utamakanlah kehidupan kita di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu. Mudah-mudahan renungan ini ada manfaatnya bagi kita bersama untuk menatap kehidupan kita pada masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.